Oke teman-teman, jadi banyak sekali peserta-peserta tes CPNS tahun 2025 itu mengerjakan soal TIU itu tidak maksimal gitu. Kenapa? Karena diburu-buru waktu. Apalagi ketika dapat soal-soal yang mengharuskan berpikir analitis seperti soal nomor 26. Nah, kita akan coba bedah bagaimana soal-soal yang kelihatannya susah akan tampak mudah jika apa? Jika tahu konsepnya, jika tahu konsep dasarnya dan kita terbiasa dengan soal-soal tersebut. Pertama kita soal ke-26. Untuk menyalurkan air dari desa A ke desa G, terdapat beberapa jalur pipa yang dapat dilewati dengan melalui beberapa desa diantaranya. Desa A terhubung langsung dengan desa B dan desa C yang terhubung satu sama lain. Nah ini, langsung kita gambar aja. Nah jadi ada desa A yang terhubung langsung dengan desa B dan desa C. B, C. Yang terhubung satu sama lain. Artinya satu sama lain berarti A ke B, kemudian A ke C. B juga bisa ke C pipanya. Nah, kemudian dari desa B, aliran dapat diteruskan melalui desa C atau desa D. Jadi bisa ke desa D atau desa D atau desa C. Kemudian desa D terhubung dengan beberapa desa lain, yaitu desa B, C, E, F, G. Nah, kita lihat bahwa desa D ini juga terhubung ke desa C. Jadi gini. Nah, kemudian terhubung langsung dengan E, F, G. Jadi di sini ada kemudian F, dan bisa langsung ke G. Nah, selain dari desa D, desa G juga dapat dialiri melalui desa E dan desa F. Jadi bisa dialiri desa E dan desa F. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah kemungkinan jalur pipa yang dapat digunakan jika aliran air hanya boleh melewati maksimal 3 desa di antara desa A dan desa G? Nah, jadi bisa di antara desa A dan desa G ini ada harus minimal atau maksimal 3 desa gitu. Jadi BDE kan artinya 3 desa. BDFG kan artinya 3 desa. Nah, kita harus hitung nih. Nah, kita lihat kita hitung kan opsinya kan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita hitung. Yang pertama A, B, D, G langsung 1. Kemudian AC, DG 2. Kemudian apa lagi? AB, CDG 3. Kemudian AC, BDG 4. Dan apa lagi? AB, DEG 5. Kemudian AC, DFG 6. Kemudian apa lagi guys? Kemudian AC, DEG, ACDG udah, ACDEG 7. Kemudian ABDFG 8. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang 8 itu. Nah, jadi kita kerjain soal-soal yang bersifatnya analisis ini di akhir-akhiran aja. Kenapa? Karena ini membutuhkan pemahaman dan kejelian gitu. Jadi kalau teman-teman cepat-cepat atau cepat-cepat pengen ngerjain tapi malah nantinya ngebuat kita baca lagi soalnya itu kan membutuhkan banyak waktu yang tersisa gitu. Jadi sisakan waktu untuk soal-soal yang sifatnya analisis gitu. Lanjut nomor 27. Nah, ini kalau teman-teman ketemu soal yang analisis seperti ini, terdapat 9 siswa, Andi, Budi, dan seterusnya, yang akan dibagi 3 kelompok. Langsung aja baca ke inti apa yang ditanya. Jika setiap kelompok berisi minimal 2 orang, pembagian kelompok yang tepat adalah, nah ini adalah aturannya, aturannya. Nah, kita eliminasi aja. Yang A, yang pertama kan Andi harus satu kelompok dengan
Budi atau Citra? Andi, Budi. Yang opsi A benar, kemudian yang kedua ini kan aturan 1, aturan 2, aturan 3 kan. Nah, Dimas tidak boleh satu kelompok dengan Elma atau maupun Fani. Nah, kita lihat Dimas. Nah, ini ada Elma, ada Fani nih. Jadi ini salah. Kita coret aja. Kemudian yang B, Andi satu kelompok dengan Budi atau Citra, ya benar, tepat. Kemudian Dimas tidak boleh satu kelompok dengan Elma maupun Fani. Ya, benar. Kemudian jika kita berada satu kelompok dengan Hendra, maka Indra harus di kelompok lain. Nah, ini salah ya. Ini tidak memenuhi tidak memenuhi aturan ketiga, ya, tidak memenuhi. Yang C, Andi, Budi, Indra. Andi harus satu kelompok dengan Budi atau Indra. Yang tepat. Kemudian Citra, Dimas, Elma. Nah, Dimas, Elma ini juga salah ya. Salah. Kita coret. Kemudian yang D, Andi, Budi, Indra. Citra, Dimas, Fani. Dimas, Fani juga salah nih. Karena tidak boleh dengan Fani, Dimas. Kita coret. Kemudian yang pasti yang jawabannya adalah opsi yang E. Tuh, Andi, Citra, Fani. Kemudian Budi, Dimas, Indra, Gita, Hendra, Elma gitu. Jadi harus teman-teman itu harus cepat dan jeli gitu. Jangan bolak-balik baca soal. Nomor 28 silakan jawab terlebih dahulu. Kemudian nanti samakan dengan penjelasan. Nah, nomor 28 ini dalam sebuah proyek pembangunan taman ada 6 tukang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 5 jam dan baru mencapai 50% dari total pekerjaan. Berapa tambahan tukang yang diperlukan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 7 jam? Nah, di sini ada 6 tukang bekerja. Ini kan hasil. Ini kan hasilnya kan, hasil. Nah, jadi di sini adalah tukang sama jamnya, waktunya. Jadi ini orangnya sama waktunya. Waktunya berapa? 5 jam. Menghasilkan berapa? 50%. Nah, kemudian dari total pekerjaan kan. Nah, berapa tambahan tukang waktu agar seluruh pekerjaan artinya apa? 100% kan? Artinya jadi pekerjaan itu selesai artinya. Nah, jika dalam waktu 7 jam, berarti berapa orangnya ini? Tambahan ya, hati-hati di sini ya, tambahan berarti orangnya ini berapa? Jika diselesaikan dalam waktu 7 jam, kemudian 100%. Nah, kalau gini kita kalikan, kemudian kita bagi ya. Jadi 6 kali 5 terus sama dengan 50. 50 per 100, 50 per orangnya, kita atau ganti X aja. Kita ganti X aja ya. Nah, 6 dikali 5 sama dengan 50% Nah, ini X dikali 7 per 100. Misalnya gini, nah. Ini kan setengah nih. Setengah. Ini naik, artinya 5 dikali 6 itu 5 dikali 6 kan 30. 30 sama dengan X dikali 7, 7X. 7X dikali 1, 7X kan. 7X. Ininya naik ke atas. Dikali 2. Tuh. Jadi hasilnya berapa? 60. X sama dengan 60 per 7. Atau X sama dengan berapa? 60. 8 sekian, berarti kalau ada perbandingan koma berarti dibulatin ke atas, jadi 9 gitu. Jadi totalnya adalah 9. Nah, ini ditanya adalah tambahan tukang, artinya yang tadinya 6 tukang ini tambah. Nah, ini yang dapat diselesaikan dengan 9 tukang gitu. Jadi tambahan orangnya adalah yang 3 gitu. Jadi 9 dikurang 6. Nah, jadi 3 orang. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Nah, nomor 29.
Sebuah proyek bangunan akan selesai dalam waktu 120 hari dengan 50 pekerja. Setelah bekerja 30 hari, terdapat 14 pekerja sakit dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Dengan jumlah pekerja sisanya, berapa hari yang harus ditambahkan agar proyek tersebut selesai? Nah, jadi teman-teman lihat 100 harusnya kan 120 hari dikerjakan oleh 50 orang. Nah, setelah 30 hari terdapat 14 pekerja yang sakit. Setelah berapa? Setelah 30 hari ada 14 yang sakit gitu. Jadi ini kurangin dulu. Ini jadinya 90 dikurang ini berapa? 36 gitu. Jadi ini sisanya kan? Ini sisa harinya dan ini adalah sisa orangnya yang ini kan ada sakit nih, 14 orang yang sakit. Sedangkan sudah bekerja berapa? Sudah bekerja 30 hari gitu. Jadi dikurang aja. Jadi dikurang 30 hari. Nah, kemudian gimana teman-teman? Jadi sisanya kan 90 hari kan? Sisanya kan 90 hari. Nah, pekerjanya juga setelah 30 hari ada 14 pekerja yang sakit gitu. Jadi 90 hari ini hanya dikerjakan dengan 36 orang gitu sisanya. Nah, kemudian apa yang ditanya? Berapa hari yang harus tambah agar proyek tersebut selesai? Tuh, jadi agar selesai artinya kan selesai berapa hari lagi ini? Terdapat 14 pekerja sakit dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan dengan jumlah pekerja sisanya. Berapa hari yang harus tambah agar proyek tersebut selesai? Nah, berarti kita cari apanya nih? Pekerjanya, berarti kita X-nya ya. Nah, tadi kan sisanya kan 90 dikerjakan dengan 36 orang gitu. 36 sisanya liburnya 14 kan? Bukan liburnya. 90 berarti sorry ada yang salah ini kayaknya. Setelah bekerja 30 hari. Kalau cara ini kan lama ya guys ya. Nah, kita cari cara yang paling tepat aja. Cara tambahan waktu, cara polisi pekerja C gitu. Nah, jadi ini adalah pekerja, ini liburnya atau sakitnya, sakit. Nah, ini sisa hari. Nah, jadi tambahan sama dengan pekerjanya berapa? 50 dikali berapa libur sakit yang kayaknya tidak bisa ini. Sabar. Sorry. Aku lupa ya pembahasannya ya. Proyek bangunan akan selesai dalam 120 hari dengan 5 pekerja. Setelah 30 hari, terdapat 14 pekerja sakit dan tidak melanjutkan pekerjaannya. Oh, gini. Yang ini kan harusnya kan 50 kan? 50. 90 hari harusnya dikerjakan dengan 50. Sedangkan yang di sini karena pekerjaannya sakit itu kan tinggal 36 gitu. Jadi yang dicari kan berapa hari tambahan, berarti harinya, berarti ini X-nya ini 36. Jadi kesini ya, 90 dikali 50 sama dengan X dikali 36 gitu. Ini kita coret, bisa coret ini bagi 3, ini 1, ini 2, ini bagi 3, 30 bagi berapa? Bagi 2 6, bagi 2 15, bagi 3 2, bagi 3 2, bagi 3 5 gitu. 5 ini bagi 2 25, jadi 100. 25 dikali 5 105 gitu. Jadi hasilnya sama dengan 125 ya.
125 kan. Nah ini total harinya yang harus dikerjakan dari yang harusnya 5 dikali 25, 125 kan. Berapa hari yang harus ditambahkan agar proyek tersebut selesai? Oh gini, ini kan 125. Jadi selisihnya 90 ini ke 125 ini. Jadi 125 dikurang 90, hasilnya berapa? Hasilnya 35. Nah, jadi yang opsi yang tepat adalah opsi yang D. Sorry guys kalau muter-muter, aku lupa, jujur lupa. Sorry, izin. Jujur lupa, tapi intinya apa? Jadi kalian harus sisa harinya itu berapa? Sisa harinya berapa? Kemudian yang seharusnya dikerjakan 50 orang. Nah, kemudian sisa yang ditanya berapa hari yang ditambah jika hanya 36 orang. Ini kita gabungkan dengan ini dengan ini gitu. Kemudian kalau sudah hasilnya 125 ini dikurang 90. Tuh. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang D. Nomor 30, pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan 8 hari karena ada suatu hal. Jika kemampuan pekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai nih tepat waktu, maka banyak kerja tambahan yang dibutuhkan adalah, nah kita lihat bahwa 25 pekerja, 25 itu harus menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Nah, kemudian setelah 20 hari bekerja, pekerjaan dihentikan 8 hari gitu. Jadi sisanya kan harusnya kan 10 hari dikerjakan dengan 30 orang kan. Nah, kemudian dihentikan 8 hari. 8 hari ada suatu hal jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu. Agar tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang harus dibutuhkan adalah, ini kan udah bekerja selama 20 hari. Kemudian dihentikan 8 hari. Jadi 8 hari itu nggak kerja. Jadi kan tinggal 28 kan. Dan sudah 28 jadi sudah 28 hari berlalu gitu. 28 hari berlalu. Jadi sisanya berapa? Sisanya berarti kan 2 hari kan. Jadi banyak pekerja tambahan, ini X-nya. Sisanya adalah 2. Nah, tinggal kita kerjakan 10 kali 30 sama dengan X kali 2. 15 sama dengan X-nya berarti 150. Nah, ini gimana gedung 100 pekerja tambahan ya, pekerja tambahan. Nah, harusnya ini kan pekerjanya berapa? 25 kan? 25. Sorry. 8 hari. Pekerjanya 8, liburnya 8. Pekerjanya kok nggak ada ya? Ngepleng jujur. Coba kita pakai rumus please-nya alpha is ya. Alpha is please. Jadi pekerja dikali liburnya dikali sisa. Pekerjanya berapa? Ada 25, liburnya 8 hari. Sisanya kan 2 hari kan? Sisanya berarti kan 2 hari kan udah libur. Coret-coret 4. 4 kali 25 berapa? 100. Ini kenapa 100 ya? Hanya 8 ya sih? Ya pokoknya ini harusnya 100 guys. Jadi banyak pekerja tambahan itu kan berarti kan 25 kan? Tadinya 25. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D gitu. Jadi sorry, saya banyak belibetnya, banyak nggak taunya.
Jadi tapi kalau teman-teman ada kurang paham silahkan tulis kolom komentar gitu. Jadi coba kita kerjain lagi ya. Saya masih penasaran nih. Kan selesai dalam waktu 30 hari. Kan sudah dikerjakan selama 2 hari, 20 hari. Pekerjaan dihentikan 8 hari. Berarti kan 25 kan udah. Oh, ini salah, men. Ini kenapa 30 ya? Salah. Ini kan 25 orang. 25 orang makanya 25, artinya 25 dong. 25 dikerjakan dengan untuk mengerjakan 10. Ini bukan, Cok. Jadi ini 25. Ini coba bener nggak? 25 sisa harinya kan. Berarti bagi dua kan 5. Ini juga harusnya kan ya pokoknya intinya ini ya guys ya. Oke, nanti saya akan evaluasi lagi gimana cara pengerjaannya, tapi rumus paling cepatnya ini, rumus advice ini nih. Ini please ini. Jadi pekerja, ini libur, ini sisa hari. Ini 25, harusnya 8. Oh, gini guys. 25 orang ini ngasih 8 hari gitu. Jadi 8 ini berarti 4, 25. Nah, benar nih. 0 berarti 100 dikurang 25, hasilnya adalah 75. Nah, udah D gitu. Jadi itu tadi soal-soal TIO, silahkan kerjakan. Saya juga masih belajar, saya banyak salahnya, emang saya sebagai manusia ya, izin. Nah, jadi silahkan kalau teman-teman ada masukan, saran atau kritik, silahkan ditulis kolom komentar. See you next, bye bye.